Kisah seorang penjual koran. Di ufuk timur, matahari belum tampak. Udara pada pagi hari ini masih terasa dingin. Alam pun masih diselimuti embun pagi. Seorang anak mendorong sepedanya di tengah jalan yang masih lengang. Siapakah gerangan anak itu? Ia adalah seorang penjual koran yang bernama Ipin. Menjelang pukul 7 pagi, ia telah sampai di tempat agen koran dari beberapa penerbit. Ambil berapa, Ipin? Tanya Bang Ipul. Biasa saja. Jawab Ipin. Bang Ipul pun mengambil sejumlah koran dan majalah yang biasa dibawa Ipin untuk langganannya. Setelah selesai, ia pun berangkat. Ia mendatangi pelanggan-pelanggan setianya dari satu rumah ke rumah lainnya. Begitulah pekerjaan Ipin setiap harinya, menyampaikan koran kepada para pelanggannya. Semua itu dikerjakannya dengan gembira, ikhlas, dan rasa penuh tanggung jawab. Ketika Ipin sedang mendorong sepedanya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sebuah benda. Benda tersebut adalah sebuah bungkusan plastik berwarna hitam di dekat tempat sampah. Ipin jadi gemeteran karena ia rasa dalam plastik tersebut bukanlah sampah. Ia ragu-ragu dan merasa ketakutan karena akhir-akhir ini sering terjadi peledakan bom di mana-mana. Ipin khawatir benda itu adalah bungkusan bom. Namun pada akhirnya, ia mencoba membuka bungkusan tersebut. Tampak di dalam bungkusan itu terdapat sebuah kardus kecil. Wah, apa ya isinya? Tanyanya dalam hati. Ipin segera membuka bungkusan dengan hati-hati. Alangkah terkejutnya ia karena di dalamnya terdapat kalung emas dan perhiasan lainnya. Wah, apa ini? Tanyanya dalam hati. Milik siapa ya? Sambil membolak-balikan cincin dan kalung yang ada di dalam kardus. Ia makin terperanjat lagi karena ada kartu kredit di dalamnya. Loh, ini kan milik Pak Edison. Kasihan sekali Pak Edison, rupanya ia telah kemalingan. Gumamnya dalam hati. Apa yang diperkirakan Ipin itu ternyata memang benar. Rumah Pak Edison telah kemasukan maling tadi malam. Karena pencuri tersebut terburu-buru, bungkusan perhiasan yang telah dikumpulkannya pun terjatuh. Ipin dengan segera memberitahukan Pak Edison. Ia menceritakan apa yang terjadi dan ia temukan. Betapa senangnya Pak Edison karena perhiasan milik istrinya telah kembali. Ia sangat bersyukur perhiasan itu jatuh ke tangan orang yang jujur. Sebagai ucapan terima kasihnya, Pak Edison memberikan modal kepada Ipin untuk membuka kios di rumahnya. Kini Ipin tidak lagi harus mengayuh dan mendorong sepedanya untuk menjajakan koran. Ia cukup menunggu pembeli datang untuk berbelanja. Sedangkan untuk mengirim koran dan majalah kepada pelanggannya, Ipin digantikan oleh saudaranya yang kebetulan belum mempunyai pekerjaan. Itulah akhir dari sebuah kejujuran yang akan mendatangkan kebahagiaan di kehidupan kelak.